Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Untuk menggali informasi lebih jauh, kita mencoba menghubungi Pak Yusri Yunus dari Polda Metro Jaya. Selamat pagi Pak Yusri. Selamat pagi, Mas. Ya Pak Yusri, bisa diberikan informasinya kepada kami apa yang sebenarnya terjadi di Lapas Tangerang ini? Apakah betul 41 korban tewas, Pak Yusri? Memang benar terjadi kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang ya, subuh tadi. Sekitar pukul 2 malam ya, mendekati, tapi tadi sudah sekitar pukul 3.30 sudah berhasil dipadamkan. Ini yang terbakar adalah blok C2 yang isinya diperkirakan sekitar 122 narapidana di situ. Kan di situ kan ada 7 blok ya, 7 blok, kemudian blok A, B, C, kemudian D, E, F itu. Tapi setiap blok itu kan ada jarak sekitar 50 sampai 70 atau 100 meter lah per blok-bloknya ini. Yang terbakar adalah blok C2 yang diperkirakan sekitar 122 napi yang ada di sana. Sekarang tim Puslapor dan juga dari Mabes Polri dan Polda Metro juga bersama Krimum sedang olah TKP di sana, Mas. Begitu, Mas. Blok yang terbakar blok C2 Pak ya? Pak Yusri ya? Ya, betul. Blok C2. Oke, baik, kita koreksi lagi, berarti yang terbakar adalah blok C2. Ini blok C2 ini apakah informasi 41 orang yang meninggal ini semuanya ada di blok C2, Pak? Ya, betul, Mas. Ada dari 122 narapidana yang ada di blok C2 tersebut. Iya. Kemudian ada 41 napi yang meninggal dunia, ini baru indikasi awal. Kemudian ada 8 napi yang luka bakar, ini yang masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Juga ada sekitar 73 napi yang dievakuasi, luka ringan terbakar yang dievakuasi di poliklinik yang ada di Lapas Kelas 1 Tangerang tersebut. Penyebabnya apa sih Pak Yusri? Ya. Indikasi awal ini kan sekarang tim masih bekerja, Mas. Tadi Pak Kapolda Metro sudah di lapangan langsung meninjau bersama kami semuanya. Kemudian juga dari Dirjen Lapas juga sudah di lapangan melihat langsung. Sekarang lagi dilakukan olah TKP oleh Puslapor dari Mabes Polri dan juga dari Krimum Polda Metro Jaya. Nah, ini kita untuk mencari penyebab dari kebakaran. Tapi dugaan awal sih katanya informasi awal dan beberapa saksi yang ada bahwa ada konsleting listrik. Ini masih belum kita bisa pastikan, nanti menunggu hasil dari ahlinya dalam hal ini, Mas. Oke, dugaan awal kemungkinan korsleting listrik. Tapi kemudian apakah mungkin ada SOP yang tidak berjalan, Pak Yusri? Karena bukankah sebenarnya untuk hal-hal seperti ini pasti sudah ada SOP ketat tentu saja, Pak ya? Kemudian kalau sampai terjadi merembet begitu besar, bahkan ada 41 orang tewas, apakah sejauh ini ada kemungkinan SOP yang tidak berjalan, Pak Yusri? Kami dalam hal ini teknis keamanannya, Mas, kepolisian, baik itu juga termasuk sekarang olah TKP-nya yang kami ini kan, Mas. Silakan nanti ditanyakan ke Lapas Tangerang, Lapas Kelas 1 Tangerang untuk masalah ini semuanya. Itu, Mas. Artinya belum ada temuan spesifik berarti Pak Yusri ya dari kepolisian ya? Masih sangat dini sekali karena Puslapor atau tim olah TKP sedang melaksanakan kegiatan olah TKP, Mas. Yang kita memang kedepankan di sini bagaimana kita menyelamatkan dulu para korban-korban yang lain untuk menghindari terjadinya fatal ya untuk yang meninggal lebih besar, gitu, Mas. Baik, seluruhnya ini narapidana yang menjadi korban tewas, Pak ya? Betul, Mas. Sementara ini, Mas. Lalu kemudian dari korban luka-luka ada berapa Pak jumlah yang sudah terdata dari Pak Yusri? Luka ringan dan luka berat, Pak ya? Luka berat itu ada 8 yang sekarang dilarikan ke RSUD Kota Tangerang ya. Luka berat terbakar. Kemudian juga ada 73 yang luka ringan yang sekarang ini masih dirawat di poliklinik Lapas Kelas 1 Tangerang, Mas. Karena memang sudah ada polikliniknya. Begitu. Oke, belum terdata jumlahnya Pak ya untuk yang luka berat dan luka ringan, Pak ya? 8, Mas, saya barusan sebut tadi 8 yang luka berat. 73 yang luka ringan, Mas. 8 itu ada di RSUD Tangerang Kota, sekarang sudah
larikan ke sana, dan yang 73 ini yang sekarang ada di Poliklinik kelas 1 Tangerang. Baik. Pak Yusri, blok C2 ini narapidana apa Pak Yusri informasinya Pak? Di situ memang bervariasi ya, napi-napi yang ada di sana semuanya nggak bilang menetap bahwa satu blok ini narapidana narkoba misalnya, bukan, ini bervariasi Mas. Bervariasi ya, tidak ada spesifik khusus narapidana tertentu Pak ya? Itu yang informasi yang kami dapat dari ada narapidana tindak pidana terorisme tidak Pak di lapas Tangerang ini sebenarnya Pak? Kami masih mendatakan semua Mas. Siapa-siapa saja yang menjadi yang meninggal dunia, nama-namanya semua itu masih ada datanya di pegawai dari lapasnya Mas. Nah, kami sudah mendatakan semua. Ya. Pak Yusri, mohon maaf, tapi di lapas Tangerang secara umum ini apakah memang ada narapidana kasus tindak pidana terorisme tidak Pak Yusri? Kalau di lapas kelas 1 kalau tidak salah ada pergi, tapi belum ini ya Mas ya, karena bukan domain kami ini Mas. Maaf. Oke, baik. Nah, lalu sekarang apa Pak yang dilakukan, karena disebutkan api sudah padam, proses evakuasi narapidana yang lain tadi apakah sudah berjalan dengan baik di lapas dari pantauan dari kepolisian Pak ya? Tadi hasil pantauan kami, Kapolda Metro Jaya juga tadi, bahwa sekarang ini api sudah padam, kemudian tim dari Puslapor akan bergerak melakukan olah TKP untuk mengetahui apa penyebab, kemudian juga mencari kemungkinan apakah masih kemungkinan ada korban-korban yang lain, serta mendatakan korban-korban yang ada. Di satu sisi karena ini kan terjadinya di dalam daripada lapas kelas 1, kami juga bersama-sama dengan Dirjen Lapas, Polres, kemudian juga dari Polda melakukan pengamanan, mengantisipasi hal-hal yang demikian, dan kita lakukan pengamanan di dalam situ dan juga di luar sekitar daripada lapas kelas 1 Tangerang ini Mas. Berapa personil Pak yang diturunkan untuk mengatasi ini Pak dari Polda Metro Jaya maupun di Kota Tangerang Pak? Tim Krim sedang olah TKP, kemudian juga dari Polres menurunkan, teman-teman dari Kodim juga membantu, kemudian dari Brimob Polda Metro Jaya, juga dari Samapta Polda Metro Jaya juga sementara masih di TKP Mas, untuk kita lakukan pengamanan semuanya, ya nanti akan kita sampaikan berapa ininya Mas ya. Baik, Pak Yusri, berapa lama kira-kira olah TKP ini untuk informasi awalan Pak dari hasil olah TKP, bagi masyarakat mengetahui ada apa yang terjadi di lapas Tangerang ini sebenarnya, karena memang cukup fatal sekali Pak ya, cukup besar sekali ini peristiwanya Pak Yusri. Kita nggak bisa tentukan berapa lamanya, tapi upayakan secepatnya karena kita harus hati-hati betul memang untuk mengetahui apa penyebab utama daripada terjadinya kebakaran tersebut. Jadi bukan kita kecepatannya ini, tapi untuk kepastiannya Mas. Makanya nanti kita tunggu saja, dengan kesabaran semua masyarakat bisa mengetahui nanti apa penyebab daripada kebakaran di sini, kemudian berapa sih total yang meninggal dunia dan luka beratnya, nanti itu lebih pastinya lagi Mas. Ini masih semua anggota masih bekerja Mas, begitu Mas. Betul. Baik Pak Yusri, boleh sedikit lagi Pak Yusri, dari tim yang ada di lapangan, apakah ada laporan sejauh ini pasca terjadinya kebakaran ini, kondisi lapas ini relatif masih aman sejauh ini Pak Yusri? Maksudnya aman dalam artian tidak menjadi celah bagi yang lain untuk misalnya kemungkinan kabur dan lain sebagainya Pak Yusri? Hasil pantauan kita dan juga koordinasi dengan teman-teman dari Dirjen Lapas ya, untuk kita bersama-sama melakukan pengamanan yang seperti saya sampaikan tadi, baik di dalam maupun juga di luar sekitar sana, termasuk olah TKP. Pantauan kami sampai dengan saat ini aman ya, korban-korban sudah dievakuasi, termasuk yang meninggal dunia juga sudah dievakuasi semuanya, begitu Mas.